Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Tentu banyak hal yang surprise dalam hidup kita. Surprise di sini Bapak Ibu Saudara bisa dua. Bisa surprise yang menyenangkan, tapi bisa juga surprise yang tidak terduga terjadi. Betul ya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada banyak surprises. Jadi tidak semua yang terjadi dalam hidup kita ini seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita planningkan. Sebab ternyata pada waktu menjalaninya ada banyak yaitu surprise yang tidak terduga, baik itu yang membuat kita amazed, tapi juga bisa yang membuat kita so sad. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam setiap kali kita merencanakan sesuatu, bersiap sedialah bahwa di tengah-tengah perjalanan menggenapi rencana itu akan terjadi banyak surprises. Supaya pada waktu terjadi itu kita tidak kaget. Sehingga pada waktu di dalam perencanaan kita terjadi hal-hal yang kita tidak duga itu, kita tidak down. Ya. Dan juga sebaliknya, pada waktu kita mendapatkan surprise yang amazing, kita tidak lupa diri. Nah, baiklah. Sebelum lebih lanjut saya berbicara tentang plan to be surprised. Jadi rencanakan akan ada banyak kejutan-kejutan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita ini. Baik itu dalam perencanaan, baik dalam perjalanan atau apapun itulah. Jadi siapkan diri untuk mendapat atau menemukan kejutan-kejutan yang ada. Nah, sebelumnya itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sangat baik, yang selalu memberikan kepada kami banyak surprises dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan ada begitu banyak kejutan-kejutan yang Engkau berikan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Baik itu kejutan-kejutan yang membuat kami terpukau, yang membuat kami merasa begitu senangnya, dan kami amazed dengan segala kejutan-kejutan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga hati kami luap dengan syukur kepadamu ketika kami mendapati kejutan-kejutan yang luar biasa itu. Namun saat ini Tuhan berikan kepada kami juga kekuatan, kesiapan untuk kami menghadapi kejutan-kejutan lain yang kami tidak pernah pikirkan Tuhan bahwa itu akan terjadi dalam hidup kami. Berikan kami kesadaran bahwa jalan hidup ini tidak selalu mulus, bahwa akan ada banyak lubang-lubang atau belokan-belokan yang mungkin tidak dapat kami kendalikan. Dan ketika kami menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu, ketika kami menghadapi kejutan-kejutan seperti itu, biarlah kami juga boleh terus berpegang erat kepadamu, biarlah kami boleh terus bergantung dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami yang seperti mungkin hari ini kami alami perjalanan hidup kami seperti roller coaster, tetapi kami tahu bahwa yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti itu saya katakan bahwa kadang hidup ini seperti roller coaster, ya, bisa naik turun, bisa banyak hal yang kita tidak pernah bisa duga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi satu yang harus kita ingat, apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Jadi mari kita bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari
sekali lagi katakan sama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Lewat kondisi apapun dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai atas hidup setiap kita. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan, Yakobus 4 ayatnya 13 sampai 17. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Baik, saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat ke-13 sampai ke-17. Bapak Ibu Saudara, singkat tapi kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Judul dari perikop ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali satu ayat lagi dari Amsal 21-31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada baca sebuah kisah tentang seseorang atau yang difilmkan Bapak Ibu Saudara. Di film itu judulnya Dan and the Real Life. Dan ini siapa? Dan ini berkisah tentang seseorang yang bernama Danny, seorang duda dengan 3 anak yang masing-masing bernama Jane, Cara, and Lily. Sang ayah yang bernama Dan ini sedang berusaha untuk menata kehidupannya kembali setelah kepergian istrinya dan menjaga 3 anak-anaknya. Adapun Danny sedang berada di usia produktif dengan karir yang sangat bagus, yaitu sebagai penulis kolom di surat kabar terkenal. Namun ternyata hidupnya tidak berjalan seperti apa yang direncanakannya.
Dengan tidak sengaja, ia bertemu dengan seorang wanita di sebuah toko buku. Dan seperti apa yang kita duga, Dan sangat terpesona dan jatuh cinta kepada wanita tersebut. Lalu, apa yang menjadi prahara bagi Dan? Ternyata, wanita itu adalah kekasih adiknya sendiri. Sementara anak pertamanya Jane berpacaran dengan seorang pria yang sama sekali dia tidak sukai. Jadi apa yang dialami oleh Dan tidak seperti apa yang dia rencanakan. Hidup ini memang perlu direncanakan, namun seringkali ada bagian-bagian yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan di akhir dari cerita film ini, Danny bergumam bijak. Plan to be surprised. Ya, di dalam segala hal yang kita rencanakan dalam hidup ini, kita juga perlu merencanakan bahwa akan ada kejutan-kejutan di depan sana. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan, jika kita gagal berencana dalam hidup ini, berarti kita sedang merencanakan hidup kita untuk gagal. Hal tersebut tentu benar. Sebab Tuhan juga ingin kita berencana. Baca di ayat Lukas 14 ayat 28. Bukan berarti bahwa udahlah ya saya nggak usah berencana aja, toh semuanya akhirnya semua kepada Tuhan kembalinya. Enggak, Tuhan juga ingin kita berencana. Namun yang kita harus menyadarinya adalah bahwa kita tidak akan pernah mampu menjalankan semua yang kita rencanakan itu dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu, Tuhan pun harus selalu dilibatkan dalam setiap perencanaan kita. Amsal 16 ayat yang ketiga. Daud muda sejak kecil ingin menjadi prajurit, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu ia berlatih untuk menghajar beruang dan singa. Ia melihat kakak-kakaknya pergi ke medan perang, dan ia pun berharap suatu hari ia akan berada juga di sana. Untuk itu ia merencanakannya dengan berlatih melempar umpan dan memilih 5 batu di dasar sungai dan menantang Goliat. Namun untuk menjadi seorang pahlawan, Tuhan punya cara yang berbeda. Daud harus melewati hal-hal yang tak terduga. Ia dibenci raja, nyaris dihujam tombak dan menjadi buron negara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang merencanakan banyak hal dalam hidup kita. Memulai karir baru, ingin membeli rumah baru, ingin membina rumah tangga, atau menyusun perencanaan untuk masa depan anak-anak. Selama kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di hidup kita, maka Tuhan akan memberkati semua rencana-rencana kita itu. Dan yang terpenting, berikan dia ruang untuk dia berkarya sesuai dengan caranya. Dengan demikian, bersiaplah menerima kejutan-kejutan luar biasa darinya, yang akan membuat perjalanan hidup kita semakin luar biasa. Kita sering mendengar kata-kata bijak ini, bukan? Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Artinya, biarkan Tuhan berkarya di dalam setiap rencana
yang ada pada kita. Sebab ketika Dia merencanakan sesuatu atas hidup kita, tidak ada satupun rencananya yang bisa gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan tak pernah gagal, tak pernah lalai. Kami percaya, kami letakkan di tangan-Mu segala keinginan, kehendak dan rencana kami hanya kepada-Mu Tuhan. Selamanya kami percaya, kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara percayakan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Kemanapun Dia menuntun kita, baik ke atas gunung maupun turun ke dalam lembah, melewati lembah kekelaman sekalipun. Karena kita percaya akan ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan akan buat ketika kita mau taat, ketika kita mau setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa ujung-ujungnya dari perjalanan kita pasti semuanya menjadi baik dan indah pada waktunya. Semuanya akan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya percayakan hidup kita sepenuhnya. Di dalam segala perencanaan apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancangkan dalam hidup ini, jangan
pernah melupakan Tuhan, selalu letakkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana Dia akan meluruskan jalan kita, bagaimana Dia akan menggenapi setiap apa yang menjadi keinginan hati kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa yang paling mengerti, belakangan ini kami telah merangkai rencana-rencana dan mencatat tujuan, segala apa yang menjadi tujuan kami, hal-hal yang sangat ingin kami raih. Lalu rencana itu menyentakkan kami. Dapatkah kami mencapai rencana itu dengan kekuatan kami sendiri? Dapatkah kami mencapai tujuan kami tanpa bimbingan-Mu? Kami menjawab pertanyaan kami sendiri dengan menggemakan kata tidak. Bahkan kami tidak dapat melihat fajar yang menyingsing esok hari. Bagaimana kami dapat menjabarkan jalan hidup kami menuju matahari terbenam? Kami mengetahui hal ini karena kami telah berusaha merencanakan kehidupan kami tanpa melibatkan Engkau. Itu sebabnya jalan kami menjadi begitu panjang dan gelap. Kami tersesat dan tidak menemukan jalan. Bahkan apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan justru menjadi duri bagi kami sendiri. Karena kami melakukannya tanpa mengikut sertakan campur tangan-Mu Tuhan. Engkau izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami, bahkan yang kami rasa begitu pahit, dengan tujuan agar kami berserah dan menyerah hanya kepada kehendak-Mu. Hidup kami ini milik-Mu ya Tuhan. Engkau bebas melakukan apa saja terhadap diri kami ini. Sementara itu berikan kami kerendahan hati untuk menerima segala keputusan-Mu, baik maupun buruk bagi daging kami. Karena kami percaya semua itu hanya cara-Mu untuk menggenapi segala rencana-Mu atas hidup kami. Sekarang Bapa, kami menghampiri-Mu memohon kepadamu hal yang telah kami singkirkan selama ini, yaitu pimpinan dan petunjuk-Mu. Tolong ampuni kami, karena kami telah menolak-Mu dan mengabaikan pengajaran-Mu. Itu sebabnya ini doa kami, campur tanganlah dalam hidup kami. Mari semua yang mau sama-sama kita katakan amin.